Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, dan dengan nikmatnya kita bisa bertemu kembali dengan perkuliahan seri Geofisika Manajemen. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan judul Manajemen Survei Magnetik. Untuk itu kami akan menyajikan layout dari perkuliahan ini sesuai dengan apa yang tertera di tulisan ini. Pertama yaitu tentang pengertian survei magnetik dan peralatan pengukurannya. Kemudian reduksi harga magnetik, kemudian efek benda magnetik, dan yang terakhir membuat peta intensitas magnetik total. Tentang bagaimana filosofi matematika dan fisikanya tentang magnetik dan processingnya, modeling dan lain sebagainya, itu urusannya dosen-dosen yang ada di universitas. Jadi di sini kita membicarakan manajemennya, bagaimana supaya survei magnetik itu berjalan dengan baik, lancar, efisien, dan efektif. Begitu kira-kira. Oke, kita berbicara tentang survei magnetik dan peralatan pengukurannya. Dalam survei magnetik, yang diukur adalah intensitas magnet, ya, intensitas magnet total yang terbebas dari variasi harian. Jadi variasi harian harus kita koreksi. Terus kemudian sifat fisik yang mempengaruhi harga intensitas magnet total atau TMI adalah susceptibility batuan atau sifat kemagnetan batuan. Dalam survei magnetik ini terkenal biayanya sangat murah dan gampang dilakukan, sehingga bisa digunakan sebagai base map dari survei-survei selanjutnya. Base map biasanya kan digunakan peta topografi. Nah, sekarang ada kemajuan base map-nya ditambah satu lagi yaitu peta magnetik. Dengan peta magnetik kita tahu dengan lebih banyak apa yang ada di bawahnya. Kemudian kita gunakan survei-survei yang lebih lanjut. Kemudian biasanya survei magnetik ini digunakan untuk melokalisir hal-hal yang menarik pada awal-awalnya. Jadi karena sifatnya yang murah, cepat, sehingga digunakan survei-survei awal. Terus pelaksanaannya ya otomatis sudah saya sampaikan tadi, cepat, mudah, murah, meriah. Nah, ini ring susceptibility batuan bisa dilihat dari berbagai batuan, kelompok batuan ya. Tapi di sini yang paling menonjol adalah batuan yang mengandung mineral magnetit. Itu sangat tinggi sekali. Dan kalau kita mencari magnetit ya pakai aja metode magnetik ini karena sangat menyolok sekali dibandingkan dengan hal-hal batuan-batuan yang lain. Nah, sesuatu yang menyolok sangat rendah ya sedimen tentunya. Ini kecil sekali. Kemudian kalau kita berbicara tentang equipment minimal yang paling minim digunakan survei magnetik adalah 1 unit magnetometer GM system atau yang setara atau yang lain lah,
digunakan sebagai base station. Satu unit alat lagi, magnetometer, digunakan untuk mengukur di lapangan. Jadi ukuran di base station ini digunakan untuk memonitor perkembangan atau perubahan magnetik harian yang nanti bisa kita jadikan sebagai koreksi harian untuk pengukuran magnetik yang di lapangan. Tentu saja positioningnya bisa menggunakan handheld GPS atau ada juga yang peralatan magnetik yang sudah dilengkapi dengan GPS, jadi langsung dipakai di situ. Terus tentunya satu notebook komputer yang digunakan untuk mengolah data lapangan. Nah ini salah satu contoh magnetik yang digunakan di lapangan. Kalau ini geometrik atau alat-alat yang lain ini bisa digunakan untuk survei magnetik di lapangan. Kesalahan bacaan peralatan saat ini yang umum adalah 0,1 gamma atau nanotesla. Kalau kita menggunakan positioning pakai handheld GPS, itu kesalahan horizontalnya bisa 2 sampai 25 meter, tergantung dari pedop dan jumlah satelit yang diterima. Kalau nasib lagi bagus, pedopnya bagus, bisa cuman kesalahan 2 atau 5 lah meter errornya. Tapi kalau nasib lagi buruk, tertutup pepohonan, pedopnya sedang jelek, ya bisa sampai 25 meter atau bahkan lebih. Nah untuk vertikal itu biasanya 2 kali kesalahan horizontalnya. Gambaran kasarnya seperti itu. Kalau kesalahan harga total magnetic intensitas atau TME yang sudah dikoreksi, biasanya dia bergeser antara 1 sampai 5 gamma. Ringnya seperti itu. Kalau di tempat yang smooth, sedimen gitu bisa di bawah 1 gamma errornya. Tapi kalau daerah yang bergejolak, naik turun gitu, errornya bisa mencapai 5 gamma. Karena kalau kita ngukur geser sedikit aja udah berubah, geser sedikit udah berubah, itu errornya bisa sampai 5 gamma. Nah ini salah satu contoh di mana ada pengukuran di lapangan, ini sensor magnetiknya, ini sensor DPS ada di atas, langsung diukur di situ. Tapi kadang-kadang ada yang tidak suka menggunakan sensor GPS yang langsung berhubungan dengan magnetik karena terlalu lama, karena kalau tertutup dengan pepohonan. Jadi ada yang suka menggunakan handheld dan magnetik yang ada sensor di magnetik, include di magnetik itu kadang-kadang dimatiin. Nah ini pengukuran magnetik di base station. Nah biasanya kita pilih di daerah yang bebas noise, terus bebas gangguan, dan ditanam di sini, ditaruh di sini. Ini alatnya dikasih pelindung, dibaca tiap selang 3 menit atau 5 menit begitu, secara otomatis untuk mengkoreksi diurnal magnetik. Nah, variasi diurnal itu disebabkan oleh perubahan magnetik di matahari. Dia mengeluarkan badai magnetik kadang-kadang, nah itu menyebabkan mempengaruhi magnet yang ada di bumi. Nah, secara umum seperti ini magnet di bumi itu. Kemudian ini adalah sebuah contoh badai magnetik. Ini dalam skala 10 gamma. Ini ya, kalau ini kita perbesar menjadi ini, harganya lonjak-lonjak.
Nah, ini salah satu contoh dari badai magnetik. Kalau di base station ada badai magnetik, otomatis koreksinya tidak bisa bagus karena tidak perubahannya tidak dalam waktu yang lama, tapi dalam waktu yang singkat dia sudah berubah harganya. Jadi kalau kita ngamani 3 menitan gitu atau 5 menitan itu sudah salah banyak karena badai magnetik. Jadi kalau dalam dunia pengukuran yang biasa, badai magnetik ini kita hindari. Kalau keluar ada hal seperti ini di dalam base station, data yang bersangkutan dengan badai magnetik kita skip, kita ukur ulang. Ini secara umum seperti ini. Kalau simpangan magnet terhadap horizontal itu disebut inklinasi. Kalau simpangannya terhadap kutub arah utara bumi ya, ini disebut deklinasi. Jadi pengetahuan deklinasi dan inklinasi ini penting untuk mengetahui berapa sih nanti di suatu tempat dia mempunyai inklinasi berapa dan deklinasi berapa yang nanti akan kita gunakan sebagai proses kalau kita mau memproses suatu data magnetik ke radius tupul ataupun ke radius ekuator. Nah, ini peta intensitas magnetik total regional seluruh bumi. Nah, polanya seperti ini. Jadi di bumi intensitas magnetik totalnya seperti ini. Kalau berwarna seperti ini kurang lebih. Jadi kalau kita ngukur magnetit di suatu lapangan, kemudian kita kurangi dengan intensitas ini, nah ini biasa disebut dengan IGRF, International Geomagnetic Reference Vane. Nah ini kalau dikurangkan intensitas magnet kita di lapangan, menjadi intensitas magnet total yang ada di lapangan itu. Nah, itu seperti sisanya. Itu yang mengungkapkan ada apa di bawah bumi kita, di bawah tempat kita survei, batuan-batuan dan lain sebagainya. Nah, ini ceritanya, ini medan magnetik sekunder diakibatkan oleh suatu benda. Kalau ada benda magnetik bumi kan punya ya. Kalau ada suatu benda magnetik ini akan mengeluarkan medan magnetik sekunder. Nah, kalau di dalam pengukuran sekunder dan primer itu dua-duanya terukur. Jadi kalau magnetik primernya itu bisa di skip atau dihilangkan dengan mengurangkan IGRF tadi. Jadi yang sisa adalah medan magnetik sekunder, yaitu mengungkapkan benda-benda yang ada di bawah tempat survei kita. Reduksi data pengukuran magnetik. Nah, itu perlu kita koreksi karena pengukuran di lapangan itu masih terganggu oleh variasi harian. Maka kita perlukan pengukuran magnetik di base station. Di sini yang kita bilang tadi tiap 3 menitan atau 5 menitan, dan ini pengukuran di lapangan. Pengukuran base station ini bisa dijadikan menjadi koreksi diurnal dengan menganggap bahwa di daerah itu berapa harga intensitas magnet totalnya, kemudian kita kurangkan menjadi koreksi diurnal. Nah, koreksi diurnal ini digunakan untuk mengoreksi pengukuran magnetik di lapangan sehingga kita mendapatkan intensitas magnetik total terkoreksi yang di lapangan.
Secara garis besar seperti ini flowchartnya, di mana ini ada bacaan base station, ini intensitas magnetik di base station. Bacaan ini dengan intensitas magnetik di base station kita definisikan berapa di situ, kita kurangkan, kemudian kita akan mendapatkan koreksi diurnal. Nah, dari bacaan-bacaan di lapangan, maka kita akan bisa ini dipadukan di sini, maka akan dapat kita intensitas magnetik terkoreksi di stasiun lintasan di lapangan. Nah, kalau kita kurangkan dengan IGRF, maka akan dapat anomali magnetik di stasiun di lintasan lapangan. Nah, ini contohnya. Ini variasi harian kalau kita ngamati di base station naik turun seperti ini ya dalam sehari. Kemudian kalau kita kurangkan, kita definisikan di daerah itu base stationnya adalah A gamma atau A nanotesla, maka menjadi ini dikurangi dengan satu faktor tertentu. Tapi ketika kita menentukan harga berapa itu dipakai terus ya, jangan diubah-ubah, itu satu aja harganya. Dipakai terus itu. Untuk selama kita survei ke daerah-daerah sekelilingnya, standarnya itu terus, jangan diganti-ganti. Nah, setelah tadi dikurangkan, maka inilah koreksi dari diurnal tadi yang akan kita gunakan sebagai koreksi pengukuran di lapangan. Nah, ini satu contoh, ini nama lintasan, ini rekodnya di lapangan, tanggal berapa, readingnya bagaimana, ini tercatat di sini dalam satuan gamma atau nanotesla, terus ini jam berapa. Nah, pada jam yang bersangkutan, koreksi diurnalnya yang kita dapat dari pengukuran di base station adalah ini, maka kita akan bisa mendapatkan TMI. Tapi satuannya ini masih 45.000 sekian. Nah, nanti kalau ini sudah dikurangkan dengan IGRF, maka tinggal sisanya saja. Itu yang akan merepresentasikan benda-benda magnetik di bawah tempat kita survei. Ini sebuah contoh, ini pengukuran magnetik di lapangan. Setelah dikoreksi, maka menjadi seperti ini. Ini dalam sebuah lintasan ya. Itu yang dapat saya sampaikan, filosofi kita mengkoreksi bacaan di lapangan. Kemudian kita berbicara tentang efek benda magnetik pada pengukuran total magnetic intensity. Nah, kurva ini kadang-kadang terlupakan oleh para pengukur, operator atau geofisikalis, bahwa kurva ini memberikan sebuah estimasi kita kalau misalkan ada benda seberat, katakanlah berapa ini? Seberat ini, angka berapa nih? Wah, mata saya sudah mata tua nih. Berapa pun ini ya? Itu kalau jaraknya dari sensor kita, misalkan ini jaraknya ya, maka dia akan bereaksi. Berapa itu? Harganya ini 20 gamma ya. Terus 1 pun pada jarak berapa ini? 1 meteran ya, kurang lebih ya. Nah, itu memberikan sebuah gambaran pada kita
benda-benda apa yang boleh dekat kepada pengukuran magnetik. Jadi kalau kita membawa sesuatu yang beratnya satu pun, misalkan parang itu lebih dari pun mungkin 5 kilo lah kali ya, parang gede gitu, ngerintis di lapangan, tahu-tahu si tukang rintisnya itu mendekat ke alat, menjauh, mendekat ke alat, menjauh, nah itu harganya ini akan naik turun, naik turun, naik turun. Nah itu akan sangat mengganggu. Jadi apa itu namanya, pengukuran magnetik di lapangannya terganggu oleh adanya benda tersebut. Jadi jangan sampai ada parang, kunci atau apa ya yang mengandung logam mendekati pengukuran kita di lapangan. Demikian juga di base station, jangan sampai didekati oleh benda-benda yang magnetik. Kadang-kadang ada orang penggembala kambing atau apa bawa benda magnetik, katakanlah parang atau apa, tiba-tiba melihat ada apa ini, dia dekat sama sensor kita, ya naik itu. Selama dia nongkrong sambil ngomong-ngomong di situ, catatan base station kita naik. Kalau dia pergi turun lagi. Nah itu bahaya kalau digunakan untuk mengkoreksi, nanti akan timbul seperti ada satu land dalam waktu selang tertentu tiba-tiba harganya naik semuanya atau turun semuanya, begitu. Nah, kegunaan hasil pengukuran magnetik itu keunggulan, maksud kami keunggulan hasil pengukuran magnetik itu sangat sensitif terhadap objek, terutama objek ini ya yang mengandung logam. Terus pengukurannya mudah dan murah, ini murah meriah. Pengolahan datanya sangat simpel, tidak seperti Gravity koreksinya macam-macam. Ini koreksinya hanya koreksi diurnal saja. Cepat, mudah untuk mendistribusikan titik-titik di lapangan. Hasil pengukuran magnetik cocok dijadikan sebagai peta dasar eksplorasi. Nah ini sebagai gambaran umum, kalau kita mengukur magnetik di ekuator magnetik ya, itu polanya, intensitas magnetik totalnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita mengukur di kutub magnetik, bukan kutub geografis ya, kutub magnetik, itu polanya itu akan seperti ini. Ya. Nah, kalau kita antara dua ini, maka ini miring ininya ya, maka polanya akan ada naik, ada turun. Begini kurang lebih. Nah, di Indonesia itu kita inklinasinya, ini inklinasi ya, itu kurang lebih sekitar 30-an, kurang atau mungkin lebih ya. Itu jadinya kalau kita ngukur intensitas magnetik total, itu akan mempunyai pola low-nya besar, high-nya sedikit. Di utara itu ada high, kemudian low besar di daerah selatan. Begitu kurang lebih. Nah ini anomali magnetik di daerah kutub, polanya seperti ini. Bisa dilihat kalau bendanya miringnya seperti ini, kejadiannya anomalinya seperti ini, bendanya tegak seperti ini, miring seperti ini, dan seterusnya. Kalau ini ada di daerah ekuator, magnetiknya seperti ini, anomalinya seperti ini, ya ini bisa dilihat. Kalau di tengah-tengah antara kutub magnetik dan ekuator magnetik, polanya seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya.
Nah, ini mungkin kita tidak bisa menghayati dengan cepat dengan ditunjukkan kurva-kurva ini. Nah, ini saya buat dalam sebuah, saya salin ya, dalam sebuah publikasi ini, apa itu namanya, publikasi yang dilakukan oleh Mark Parker. Kurva-kurva ini saya tempelkan di buku Geofisika Manajemen yang bisa Anda akses di Hagi. Itu ada buku seperti itu, nanti ada bisa dilihat. Nah, ini peta inklinasi di Indonesia, kurang lebihnya seperti ini. Kalau sudah saya utarakan tadi, di Indonesia itu biasanya karena inklinasinya itu 25 sampai 30 derajat minus ya. Jadi kurang lebihnya high di sebelah utara, kemudian low di sebelah selatannya, tapi low-nya lebih besar ketimbang high-nya. Di Indonesia kurang lebih minus 25 lah, kurang lebih gitu. Nah, ini sebuah apa itu namanya, informasi yang perlu dipahami oleh perencana survei, desain survei magnetik. Ini biasanya desain surveinya dilakukan oleh para geofisikalis, tapi kelupaan ini. Dia hanya memperhatikan kalau lintasan-lintasan geofisika itu harus tegak lurus dengan struktur. Nah, perkaranya kalau strukturnya itu utara selatan, otomatis dia membuat lintasan timur barat. Nah, ini lintasan timur barat, ini lintasan utara selatan. Celakanya lintasan timur barat itu seperti ini. Coba kita bandingkan ya lintasan utara selatan. Ini ada sebuah titik magnetit. Kalau kita berjalan di lintasan ini, maka anomalinya akan bentuknya seperti ini. Di lintasan berikutnya seperti ini, di sini relatif hilang. Maka kalau dibuat kontur, polanya seperti ini. Nah, kalau kita buat lintasan barat timur ini ya, seperti ini, pola konturnya masih sama. Kontur abstrak ya, bukan kita membuat kontur sendiri. Kontur abstraknya masih sama seperti ini, tapi berhubung kita lintasannya begini, itu tepat pada daerah yang ada bendanya itu malah relatif rata. Nih lihat. Kalau ini kan, begini kan. Kalau ini rata. Di utaranya rata, di selatannya rata. Nah, jadi hati-hati. Kalau kita utara selatan, strukturnya lintasannya timur barat, bisa kejadian pas kita dilewat di atas benda magnetiknya malah rata, tidak ada anomali. Oleh sebab itu merupakan sesuatu yang haram bagi geofisikalis merencana sebuah survei magnetik yang lintasannya dalam arah timur barat, kecuali sudah diketahui ininya tidak cuman segini tapi gede-gede gitu, segini-segini. Nah, baik di lintasan 1, 2, 3 terkena semuanya. Tapi kalau spot-spot hati-hati. Sebaiknya kita putar sedikit, jadi lintasannya bentuknya 45 derajat ini. Apapun yang terjadi aman. Oke. Tapi kalau kita yang paling gampang menonjol anomalinya lintasannya yang utara selatan. Oke. Nah, ini sedikit memberikan info kepada rekan-rekan bahwa kalau kita ngukur magnetik kutub polanya seperti ini. Kalau ngukur di ekuator seperti ini, kalau di lintang tengah polanya ada plus ada minus.
Ini kalau di dalam, benda dalam. Kalau bendanya dangkal, itu polanya seperti ini. Magnitude-nya lebih tajam, tetapi panjang gelombangnya lebih pendek. Nah, kelihatan kan? Panjang gelombangnya lebih pendek, tapi magnitude-nya lebih tajam. Kalau kalau dalam lebih lebar, panjang gelombangnya, magnitude-nya lebih kecil. Nah, itu yang saya dapat sampaikan ketika kita melakukan survei magnetik. Nah, kita sampai kepada bagian membuat peta intensitas magnet total. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita membuat peta intensitas magnet total? Maka ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Pertama kali adalah membuang data bernoise lokal. Itu dari catatan operator, di situ ada apa gitu. Nah, kalau ada noise di situ, buang saja noise lokal. Terus menstandarkan sistem koordinat. Biasanya distandarkan sistem UTM, zona berapa, standar, dengan menggunakan ellipsoid WGS 84, jadi seragam semuanya, peta dasarnya. Terus transformasi koordinat, translasi atau rotasi, ini maksudnya begini, kalau ada sebuah koordinat yang tidak dengan sistem UTM dengan menggunakan koordinat yang lain, peta itu kita harus transformasikan koordinat terlebih dahulu. Terus kalau kita ngukur, membuat grid sesuai dengan kerapatan datanya, atau membuat lintasan-lintasan, berapa jarak pengukuran dalam lintasan itu, terus berapa jarak antar lintasan. Kira-kira begitu. Terus membuat peta shading atau parameter yang sesuai. Ini peta shading maksudnya tidak kontur, tapi berupa bayang-bayang, itu lebih enak dilihat. Atau membuat peta kontur dengan selang yang sesuai. Selang kontur ini biasanya 4 kali dari error yang didapat. Tadi kan kita tahu lah errornya itu kita sudah bicarakan kalau sudah intensitas magnetik total itu sekitar 1 sampai 5, kalau di tempat yang smooth ya 1, errornya kurang lebih, kalau tempatnya anomalinya gede-gede itu bisa errornya 5. Jadi kalau kita membuat peta kontur, kalau errornya 1 kita bisa membuat 5 miligal bisa, ya bukan 5 miligal, maaf itu kalau gravity. 5 gamma atau 10 gamma. Atau 5 nanotesla atau 10 nanotesla. Tapi kalau salahnya sendiri itu 5, ya kita nggak boleh membuat peta kontur dengan ring kontur 5 gamma atau 5 nanotesla. Harus paling tidak ya 25 ring konturnya atau lebih besar. Nah, kita tentunya akan melakukan survei, membuat data tidak bernoise ya. Ini caranya memilih secara manual dari catatan lapangan ya. Ketahuan dari catatan operator itu, kita akan skip yang ada catatan noise lokal gitu. Terus menghilangkan secara manual dari profil data di peta. Kita membuat profil, tahu-tahu dalam profil itu ada yang loncat gitu. Nah ini mesti salah ngukur atau noise atau apa. Bunuh aja itu. Tapi kalau meloncatnya itu berderet-deret, stationnya ya jangan dibuang, itu data itu paling loncatnya 1 gitu. Itu wajib dibuang. Terus mengkoreksi data
berkesalahan sistematis dari peta sementara. Misalkan yang sistematis itu alatnya misalkan tiba-tiba begini, kesalahan sistematis itu bisa diakibatkan alatnya tiba-tiba didekati oleh benda magnetik, tiba-tiba yang mula-mula operatornya tidak nyakuin kunci apa itu namanya, kunci besi, tahu-tahu nyakuin, dia jalan ngukur, tahu-tahu kuncinya dipisahkan dari mereka. Nah, selama ada kunci ini ada harga yang berbeda. Kalau itu ketahuan, maka itu kesalahan sistematik. Itu dikurangkan semua, dihilangkan, bisa. Atau demikian juga di base station, tahu-tahu ada orang yang mendekati, ada benda magnetik. Itu kelihatan itu, pola base stationnya tahu-tahu naik, terus turun kemudian. Nah, pas ring itu tidak menutup kemungkinan ada hal seperti itu. Jadi sistematik itu bisa diturunkan atau dinaikkan sama-sama. Nah, ini contohnya noise magnetik. Nah, ini wajib dihilangkan ini. Nah, ini di dalam peta bisa kita kontrol. Kalau ini noise lokal ya, ini wajib kita hilangkan. Kalau ini, nah, kalau rekan-rekan di seprofesi kami ini menamakan tusuk sate. Sepanjang len, ini lennya bentuknya begini ya, utara selatan, begini. Tahu-tahu ada harga yang naik, semuanya begini. Nah, ini tusuk sate. Ini harus kita periksa apakah base stationnya yang tiba-tiba naik. Kalau ketahuan begitu, kita bisa hilangkan. Khusus yang itu kita turunin berapa gitu. Nah, dikoreksi, terus ini bisa hilang. Tapi kalau nggak ketahuan sejarahnya gimana, salahnya ini, udah aja ini. Datanya buang, ukur ulang. Sudah selesai itu perkara. Begitu. Ini kelihatan kan ini ya. Ada sesuatu yang sejajar dengan len. Kalau ada begini tapi memotong len begini. Lennya ini kan apa itu? Utara selatan ini lennya ya. Kalau ada seperti ini tapi memotong len arahnya begini. Itu jangan dibuang. Itu data. Tapi kalau sejajar len, nah itu wajib dibuang. Dicari sebabnya, kalau bisa dikoreksi, kalau nggak bisa, buang datanya, ukur ulang. Nah, itu kira-kira, nah ini yang saya sebut tadi, kira kita bisa mengukur dengan, membuat peta dengan gaya membuat kontur saja, tapi ini pakai warna, dan alangkah baiknya ini ditambahi ring kontur. Kalau ini pakai shading itu seperti ada disinari gitu, sehingga ada seperti bayang-bayang. Ini lebih memudahkan interpretasi. Nah, itu yang dapat saya sampaikan dalam manajemen melakukan survei magnetik, hal-hal apa yang harus kita perhatikan, mana yang harus kita buang, mana yang harus kita hindari. Kita sudah informasikan semuanya itu di sini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan berguna untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.